habis kerja itu kan kita nyesain untuk buat jualan. Nah, dapat 100.000. Nah, di situ 100.000 itu kita kalkulasi. Nah, bagaimana kita ngembangkan 100.000 menjadi 100 juta. Ya. Karena itu ada juga ya ternyata. Iya. Ada yang hanya ingin menjatuhkan gitu. Bisa jadi persaingan berarti kalau kayak gitu. Dia juga jualan kan. Oke. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Ca Hamid di YouTube saya yang lumayan makin hari makin tambah keren ini. Teman-teman semua, pada video kali ini saya menghadirkan bintang tamu lagi. Bintang tamu ini luar biasa. Seperti bintang tamu yang lain, selalu menghadirkan orang-orang yang menginspirasi, yang dahsyat dan menjadi contoh bagi kita semua. Dalam hal ini, video kali ini saya juga kembali membicarakan tentang tema yang kemarin saya janjikan untuk saya update lagi, yaitu tema tentang pendidikan. Kenapa saya akan angkat ini lagi? Karena bagi saya konsen terhadap dunia pendidikan di masa pandemi ini. Yang ya sekali lagi banyak yang tidak membicarakannya. Bagaimana nasib dunia pendidikan. Tapi dengan berbagai angle yang berbeda-beda. Kali ini saya menghadirkan bintang tamu. Ini adalah sahabat saya, teman saya, adik saya juga. Namanya sambut saja di hadapan saya Sugianto. Ya. Apa kabar Sugi? Alhamdulillah sehat. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ini Sugi ini adalah mahasiswa, sekarang masih semester akhir ya Gi ya. Iya. Semester akhir. Kenapa kemudian saya hadirkan? Karena Sugi ini adalah salah satu template mahasiswa yang bisa menjadi contoh bagi teman-teman yang sedang mengenyam pendidikan di masa pandemi ini. Kenapa dia bilang menjadi contoh? Karena Sugi ini di samping kuliah juga kerja. Sebelumnya kerja dan sekarang sudah mulai bisnis ya Gi ya? Iya. Luar biasa. Sekarang bisnisnya apa Gi? Sudah membangun strategi marketing online. Strategi marketing online. Jadi Sugi ini jualan di online sekarang itu. Tapi sebelum masuk itu kayaknya agak menarik kemarin ini Sugi rupanya masih nerabas pandemi. Pulang kampung kamu kemarin ini. Ya, alhamdulillah sampai Jepang saat ini. Oh gitu. Sampai ketemu orang tua ya kemarin ya. Itu Sugi pulang kampung naik motor teman-teman ke Madura sana. Perjalanan itu sekitar 1.200 kilo kali. Kalau bolak-balik sekitar 2.500 kilo ditempuh dengan motor ya. Itu berapa jam itu perjalanan kamu pulang dari berangkat sampai ke kampung di? Kalau dari map itu kita 20 jam, cuman pas kalau kita jalan sendiri itu lebih kayak 28 jaman. 28 jam ya? Iya, 1 jam di map itu lebih lama daripada kenyataannya seperti itu. Artinya PHP juga map itu. Iya, tapi kan itu ukurannya jangan-jangan kamu ukurannya mobil apa motor memang motor. Iya, iya, tapi kan memang karena mudik ya. Iya. Pasti ada perubahan. Berapa kali berhenti itu? Iya, kita mastiin bensin kita habis sedikit. Kalau misalkan udah sedikit kita berhenti untuk isi bensin dulu dan sambil lalu istirahat. Nah, kalau yang kemarin itu kita 24 jam sampai ke Madura. 24 jam? Iya. Kalau sekarang lebih lambat. Sekarang pas lebih baliknya, lambat. Iya. Ngalamin nyasar nggak itu? Kalau nyasar sih enggak, cuman jalannya itu kadang lewat pelosok-pelosok kayak gitu. Lewat pelosok-pelosok. Iya. Pedesaan. Ya, biasanya sih diarahkan ke arah kota, jalan raya. Nah, jalan protokol ya. Iya. Tapi ada juga nyasar-nyasarnya masuk ke kampung-kampung kayak gitu. Karena patokannya ya di map itu. Kita nggak tahu arah sebenarnya mau kemana itu. Tapi tujuannya cuma Jakarta Madura seperti itu. Jadi teman-teman semua, Sugi ini pulang kampung mudik dengan motor yang hasil kerja jualannya. Ya, alhamdulillah. Menghasilkan juga. Jadi tadinya bergantung ke orang tua, tapi nggak juga dulu sampai ikut-ikut kita kan. Ya. Sugi memulai sebelum sekarang jalan, sempat kerja ke saya, bantu-bantu apa yang saya butuhkan. Dan itu berapa tahun kemarin itu ikut bantu-bantu? Setahun setengah. Setahun setengah ikut bantu.
Nah, pasca itu baru kemudian Sugi. Baru kita sambil belajar online di dunia luar. Artinya teman akrab ada yang punya jaringan bisnis online. Nah, kita tidak langsung semerta-merta belajar, cuman kita kerjain dulu. Oh, ngikut orang gitu, ngikutin temen orang. gitu. Nah, abis itu sambil lalu ya udah kita ada kemauan untuk bisnis online. Nah, ya udah sambil lalu kita jalan pelan-pelan. Modal awal itu cuma 100.000. 100.000 dulu. Iya. Apa yang dijual itu Gi? Itu pancingan. Karena pancing yang paling murah itu yang saya beli itu 50.000. Nah, berarti kalau 100.000 dapat 2. Oh, berarti itu jualan pertama itu. Iya, jualan pertama. Itu nyisain uang jajan. Artinya habis kerja itu kan kita nyisain untuk buat jualan. Nah, dapat 100.000. Nah, di situ 100.000 itu kita kalkulasi. Nah, bagaimana kita ngembangkan 100.000 menjadi 100 juta seperti itu. Luar biasa. Iya. Luar biasa. Mimpi yang luar biasa, keren. Keren. Jadi itu waktu kamu memulai bisnis. Jadi teman-teman, kenapa kemudian saya lagi-lagi tarik nih. Jadi menariknya Sugi ini adalah mahasiswa yang tidak mau tergantung kepada orang tuanya. Jadi kerja ikut saya 1,5 tahun, habis itu kemudian bisnis. Nah, salah satu yang menarik kemudian saya kulik, kalau kerja ke orang mah udah biasa gitu ya. Banyak hal, tapi yang menarik untuk kemudian kita angkat adalah jiwa entrepreneurship-nya. Bagaimana ia mandiri, bagaimana ia tadi mengembangkan dari 1 juta, 100.000 bagaimana menjadi 100 juta. Sudah sampai apa belum nih? Belum, masih target tahun depan ini. Oke. Insya Allah ya. Doain saja. Amin. Ya. Kita doain yang terbaik buat Sugi. Amin. Itu ketika memulai dulu, kesulitan apa yang dihadapin pertama ketika menjual itu? Pertama, cara mengelola, bagaimana melayani customer. Sulit banget karena bahasa kita, kalau misalkan bahasanya terlalu datar, itu sulit untuk customer untuk membeli produk kita. Jadi deskripsi itu juga penting ya. Artinya deskripsi itu biar memperjelas barang kita yang kita jual. Nah, di samping itu barang yang kita jual itu sering-sering share, artinya sering-sering bagikan entah status WA atau di Facebook. Nah, seperti itu. Itu kalau kayak sekarang itu biasanya kamu dalam satu hari jual berapa produk gitu? Ya, kalau sekarang udah mulai masuk ke 20, kadang pernah sampai 25 produk sehari. Satu hari. Tapi tidak menutup kemungkinan karena kalau di online ini kadang ada tanggal tertentu biasanya yang laris. Seperti tanggal muda. Tanggal 1 sampai 10 itu biasanya banyak produk yang laku. Nah, kalau udah tanggal tua, kebanyakan yang kerja sama orang itu mungkin uangnya menipis di dompetnya. Untuk menyisakan untuk beli barang itu kayak kemungkinan jangan dulu lah, nunggu bulan berikutnya seperti itu. Oh gitu. Berarti hampir mirip di jualan-jualan yang lain ya. Iya. Jadi awal-awal di tanggal muda itu adalah tanggal selling point bagaimana kemudian dapat. Terus kemudian ini Gi, kalau sekarang ini yang di Sugi jual itu di berapa platform? Pak, hanya status WA, apa ada Facebook juga, terus ada yang plus market yang lain? Ya. Sebenarnya kalau sekarang karena udah pengembangan bisnis, nah awalnya kita mainnya di Facebook, nah di marketplace-nya, nah itu sebenarnya pas saya kaji kembali itu ada cara tertentu untuk menarik pelanggan. Nah, di grup-grup marketplace di Facebook. Nah, kalau awal saya cuma ngepost di profil saja. Ya, siapa yang mau beli? Betul. Teman kita kadang cuma iseng doang mau beli padahal nggak ada niatan untuk beli seperti itu. Cuma nanya-nanya doang. Iya. PHP ceritanya kalau dia. Nah, seperti itu. Atau dia disebutnya wartawan, bahasa. Nah, nanya-nanya bahasa basi. Gitu. Jadi jangan
hindarin wartawan gitu-gitu Iya. kan. Bahasa kode teman-teman biasanya kalau kayak di Facebook lah macam kalau iklan gitu. Jangan PHP, jangan jadi wartawan gitu-gitu. Iya. Cuma nanya-nanya doang beli enggak gitu. Gitu. Iya. Dan ini kalau waktu menjual itu Sugi menjual, ada nggak sih merasa minder gitu ya bisnis, memulai bisnis? Teman-teman kayaknya nggak enak dengan teman-teman atau dicibir gitu karena mahasiswa kok sambil nyambi jualan gitu. Iya. Kalau kayak jualannya pancing gitu. pertama kita ada rasa minder lah karena belum biasa. Belum biasa, kita minder banget. Kok malah mahasiswa jualan? Nggak apa? Kayaknya nggak etis. Namun menurut saya pribadi itu sebagai mahasiswa kita harus siap di berbagai bidang. Artinya bisa jualan di bidang politik juga aktif seperti itu. Di aktivis juga aktif. Iya, di aktivis juga aktif. Artinya jangan sia-siakan waktu kita dari pergaulan yang tidak ada maknanya. Artinya biasakan kita bergaul dengan orang-orang hebat. Artinya dengan orang-orang hebat itu kita mempunyai figur untuk menjadi orang hebat juga seperti itu. Betul. Kalau setelah ini kamu jalanin begini, banyak nggak? Ada nggak teman-teman kamu yang kemudian ikut-ikutan mulai menjual? Nah, untuk saat ini sudah mulai banyak yang minta bantuan. Artinya mungkin ekonomi teman-teman kita menipis. Artinya tidak mau mengandalkan orang tua saja. Sekarang sudah ada 10 orang yang mulai minta tolong untuk gini. Saya mau tahu bisnis online gimana caranya. Nah, seperti itu. Ya, kita modal karena sudah punya pengetahuan. Ya udah kita sambil lalu sharing. Dan juga pernah saya membantu tokonya itu, settingan tokonya itu saya bantu sampai closing pertama kalinya dia closing. Dia keren, sampai keren. Bahagia banget. Saya merasakan bahagia juga karena secara tidak langsung saya mendidik mereka dengan pengetahuan saya yang sedikit yang sangat minim banget seperti itu. Bahkan bisa jadi pengetahuan kamu itu di luar dugaan. Pengetahuan kuliah kan? Iya, seperti itu. Jurusan apa, Cugi? Jurusannya di agama, ilmu tasawuf. Iya. Ilmu tasawuf, jualan online. Gitu. Sebenarnya ternyata yang kemudian dikembangkan adalah jualan online-nya yang kemudian sudah bisa diajarkan kepada yang lain. Iya. Oke, keren. Luar biasa, Gi. Luar biasa. Jadi artinya sekarang Sugi sudah betul-betul tidak tergantung kepada orang tua berarti kan? Alhamdulillah. Kadang tiap bulan kita nyisain kepada orang tua untuk ngirim. Iya, untuk ngirim. Alhamdulillah. Itu artinya teman-teman. Jadi sebetulnya teman-teman mahasiswa jangan terlalu mengandalkan kiriman orang tua segala macam. Bisa dilakukan banyak cara gitu ya, banyak cara. Salah satunya seperti apa yang dilakukan oleh Sugi ini. Jadi berwirausaha apapun bisa dijalanin, ada yang bisa kerja. Apalagi sekarang itu di dunia daring ya, waktunya masih banyak kosongnya gitu kan. Artinya bisa dicontoh yang dilakukan Sugi. Bukan hanya untuk diri sendiri, bahkan orang tua sudah mulai sudah mulai dikirim. Dan itulah tadi kenapa kemudian saya undang terklik-klik kemarin itu update status. Saya kan biasanya kan saya cek status ada status Sugi itu mudik gitu pakai motor pulang ke Madura gitu kan, berjam-jam update di sini. Wes kerennya. Dan kenapa kemudian tertarik, orang yang mudik, mahasiswa yang mudik banyak gitu, tapi Sugi sudah mudik dengan hasil kerjanya sendiri. Jadi menjadi mahasiswa ia jalanin, kemudian dia bisa mendapat ilmu di situ, juga dapat materi di situ, bisa mudik dengan keren, gaya banget kamu pulang pakai motor itu. Iya. Orang tua sudah mulai bangga nggak Gi terhadap kamu? Iya. Sekarang orang tua sudah mulai Kok mulai bangga nggak gitu ya? Bangga banget. Dia pernah bilang seperti ini. Saya kalau misalkan nggak ada uang mau minta belanja ya. Iya. Jangankan uang, kalau misalkan saya punya
rumah pun saya kasih. Wes, luar biasa. Seperti itu. Mimpinya luar biasa. Iya. Amin. Keren. Jadi teman-teman itulah harus belajar untuk kemudian tidak bergantung dengan siapapun, tapi bergantung dengan kemampuan kita punya tenaga kita kemudian berdayakan. Jadi nyambi gitu. Karena saya pun juga nyambi dulu. Nyambi zaman kuliah saya juga suka, kemudian karena suka ngetik saya dulu bantu rental dulu, ngetikin skripsi gitu dapat duit di situ, ilmu juga dapat gitu kan. Pekerjaan mahasiswa. Iya betul. Dan artinya itu yang kemudian Sugih sekarang menjadi survive di tengah pandemi kan. Iya. Gitu, menghasilkan luar biasa. Jadi kalau sekarang ini tips triknya di samping yang tadi Gih, untuk orang yang memulai apa saja yang harus dilakukan? Apakah modal dulu? Apakah apa yang harus di awal-awal gitu dilakukan gitu? Kalau strategi saya pas ngajarin ke teman-teman atau karib terdekatnya, nah itu jangan, kalau orang mau usaha kalau langsung bilang kamu harus punya modal, jangan seperti itu. Kalau saran saya, karena biar orang itu tidak minder. Karena kalau ditanya modal, orang itu ujung-ujungnya nggak bakal berhasil seperti itu. Nggak punya modal gitu kan? Karena nggak punya modal. Kalau saya pribadi, saya menyarankan kita harus tahu ilmunya dulu, baru kita diarahkan untuk saya punya barang, itu barang saya itu jualin. Terserah mau dijual lewat apa saja. Itu artinya reseller kan? Seperti itu. Jadi menjual produk orang. Menjual produk orang. Karena kalau saya pribadi, uang belum masuk, misalkan belum masuk, itu nggak apa-apa, kita pakai aja dulu. Baru kalau udah uang masuk, artinya ke saldo, udah nerima, nah hasilnya buat mereka seperti itu. Iya. Jadi sebetulnya nggak melulu harus ada uang, bisa juga melakukan reseller dari teman-temannya yang punya barang gitu kan? Iya seperti itu. Penting nggak Gih? Seberapa penting kayak sosial media itu digunakan untuk jualan? Kalau itu media sosial itu sangat penting banget untuk bidang bisnis online. Karena di bidang online ini jualan itu cepat dikenal oleh orang banyak. Contohnya kita jualan pancing. Kalau cuma fokus di pancing di daerah Pamulang atau sekitarnya, itu kemungkinan besar pendapatannya cuman beberapa, entah cuma 100.000 lah per harinya. Kalau kita mulai menyebar, artinya peluasan wilayah strategi online-nya itu akan berkembang dan makin banyak pelanggan di luar daerah seperti itu. Nah, dan itu menjadi unlimited kemanapun. Iya. Kan kita tidak memberikan jangkau, artinya jangkauan bukan cuma sekitar. Kita membuka peluang untuk orang banyak yang beli di toko kita. Oke. Kalau kayak tadi yang belum kejawab itu terkait punya nggak akun juga dan jualan juga di marketplace kayak Shopee. Nah, iklan nyebut nama gitu, Bukalapak, Tokopedia atau apapun lah gitu yang kayak gitu, OLX di gitu. Marketplace seperti itu kita juga aktif. Cuman cuma satu media yang aktif banget karena sudah mulai nampak toko kita yang start seller seperti itu. Oh gitu. Iya. Tanpa kita iklanin, itu produk kita sudah muncul karena pencarian produk di kita itu sudah mulai tampil di beranda. Oh di beranda. Iya. Oh gitu. Tanpa kita iklan, karena setiap produk yang terjual itu sering muncul biasanya. Iya. Iya, kalau banyak kemudian yang terbeli, menjadi barang yang paling dicari biasanya, suggest-nya kan gitu ya. Gitu. Berarti katalognya sudah mulai muncul. Berarti produk toko kamu sudah tampil di situ. Keren. Untuk sampai pada titik itu kan nggak mudah ya. Iya, susah banget sebenarnya. Apa triknya yang harus dilakukan? Banyak terkait biasanya respon, menanggapin pelanggan kayak gitu. Nah, untuk dari awal itu kita bagaimana untuk meyakinkan produk kita itu benar-benar asli, artinya ori. Jangan sampai produk yang kita jual itu
barang tiruan atau KW banget lah seperti itu. Nah, yang kedua, bagaimana untuk meyakinkan kata-kata seperti kata-kata yang kita sebut tadi, informasi terkait produk. Nah, dan yang ketiga itu kita ngasih bonus di produk itu. Artinya untuk menarik pelanggan itu kalau ada bonus meskipun cuma 1.000 itu lebih menarik daripada tidak ada bonus sama sekali. Oh, iya. Oke. Strateginya Penting kadang itu. bonus gratis ongkir. Nah, bonus potongan diskon 5% gitu-gitu. iya. Itu penting banget karena orang itu memandang karena ada bonusnya, ada gratis ongkirnya seperti itu. Berarti penyantuman bonus-bonus itu sangat mempengaruhi pada selling point ya. Berapa kemudian orang kemudian menggait itu. Untuk menarik pelanggan itu bonus itu paling utama. Bonus. Karena dengan bonus itu orang merasa lebih murah daripada yang lain. Oke. Iya. Kalau respon kan ada juga ya respon terhadap pelanggan kita chat masuknya dijawabnya besok kayak males-malesan itu berpengaruh nggak sih terhadap jualan kita? Berpengaruh terhadap toko kita pertama. Kalau gitu. start sellernya itu akan terputus jika lambat balas chat. Nah, kalau kita sering pantau terus, artinya selalu online, jangan sampai orang yang ngechat itu dihiraukan, karena toko kita akan atau rating yang kita miliki itu akan turun. Iya. Penjualannya kalau udah turun, ya penjualannya lebih sedikit. Artinya biasanya laku 10 ya cuma 1. Itu kadang nggak laku sama sekali. Itu karena chatan bisa jadi. Pelayanan itu ngaruh banget ya. Iya. Walaupun sebatas chatan itu. Nah, kalau di chatan itu kan kalau di Shopee misalkan. Nah, di Shopee itu kalau di bawah 50 di bawah 50 persen cetannya itu akan menjatuhkan toko, di mana toko itu akan dihapus dari start seller, artinya menjadi toko biasa. Iya. Itu walaupun di cetan aja ya? Iya, di cetan aja. Respon kalau ternyata di bawah 50 itu jadi gitu. Kalau toko kita ya karena standby ya sampai 100%, artinya siapa yang ngechat kita langsung segera balas. Nah, untuk hal itu juga kita harus sering pantau terus untuk mengetahui bagaimana cara melayani customer. Kadang ada yang komplain kan, barangnya kurang satu. Ya kita harus benar-benar ngirim barang yang kurang itu untuk menjaga kualitas toko. Reputasinya, karena menjaga reputasi. Nah, di situ kita kalau di pelayanan kan biasanya itu dapat penilaian dari customer. Betul. Kalau penilaiannya turun, itu juga ngaruh kepada toko untuk tidak jadi start seller lagi. Bisa dari chat, bisa dari penilaian, bisa dari penjualan tiap bulannya. Nah, alhamdulillah sekarang punya kita mulai dari chatan kita sering pantau, jaga, dan di pelayanan untuk kita ngasih bonus juga. Ya, sejauh ini toko kita sudah mencapai target untuk jualan di marketplace itu. Lebih cepat mana Gi? Kalau pengalaman kamu lah, tentu nggak menjadi ukuran kan? Iya. Lebih cepat mana? Lebih bagus mana jualan kayak di Facebook Marketplace sekarang atau dengan marketplace yang ada itu? Kalau menurut saya itu lebih enakan di marketplace semacam Shopee kayak gitu atau Tokopedia. Nah, karena kita tidak sibuk untuk melayani pembuatan resi seperti itu udah ada kan otomatis ya. Karena resi yang kita itu dan pemilihan kurir itu udah otomatis. Kita tidak usah repot-repot untuk manggil kurir. Nah, kalau di Facebook kita harus siap nyediain atau benar-benar full melayani pelanggan. Seperti itu. Soalnya biasanya kalau di Facebook itu pilihannya banyak mereka itu. Kalau lambat juga kan bisa milih yang lain mereka kan produknya. Di Facebook itu kalau chatan nggak dibales, misalkan sampai 10 menit lah balasannya lambat. Itu orang udah mulai pindah ke tempat lain. Udah mulai pindah karena kalau
cetan kayak tadi karena pelayanannya harus benar-benar di fullkan kalau di kayak Facebook. Oke. Tapi sebelum lanjut Gi, ini lupa nih iklan dulu. Minum kopi Gi. Teh nih, bukan kopi. Minum dulu Gi. Suara kamu udah terlalu semangat kamu itu nah. Kayak mau pulang kampung aja. Oke. Jadi sebetulnya tergantung di mana kita mainnya, tapi lebih enak memang di marketplace ya. Iya. Tadi kemudahannya kayak resi segala macam bisa kemudian diadakan gitu. Nah pernah nggak Gi ngalamin orang yang ternyata ya kayak tadi di PHP wawancaranya panjang gitu nanya-nanya tapi nggak closing gitu. Iya. Pernah sering. Sering. Banyak kan kalau di Facebook. Oh di Facebook. Iya, di Facebook itu sering banget malah. Nanya, berapa kan? Ya kita kan sudah nyiapkan untuk balas chat cepat. Udah nyiapin deskripsi barang dan juga harganya. Nah, di situ biasanya nanya ini, nanya itu. Basa-basinya panjang banget. Terus ujung-ujungnya up. Kan sebenarnya kecewa banget. Kecewa banget. Iya. Biasanya nggak gitu no Asri no biasanya. Chattingnya panjang, belinya kagak. Iya. Gitu. Enggak. Sebagai penjual yang baik kita harus ramah. Pertama untuk menarik pelanggan. Walaupun kecewa Iya. tetap aja senyum aja. Sebenarnya kecewa itu ada sih, nyesek banget. Kalau udah mulai cetan dikira udah closing kan, kalau udah banyak nanya biasanya kayak gitu. Kayaknya tertarik nih. Tertarik ini. Kayaknya tertarik. Gitu. Ujung-ujungnya up. Up. Pas tahu harga up gitu. Iya. Pas tahu harga. Tapi biasanya ada juga yang tidak banyak nanya, cuman kalau dia langsung ngirim alamat, ini alamatnya. Biasanya kalau toko kita itu menyediakan bayar di tempat COD. Nah untuk kepercayaan barang sampai itu terjamin. Artinya, oh gitu ya. Artinya orang itu lebih yakin daripada kita bayar duluan. Iya. Itu strategi jualan yang di marketplace Facebook. Oke. Kalau harga sama ya di Facebook Harga sama. itu tetap sama. Karena kalau kita dibedain itu sulit di banyak stok kan. Nah di Facebook berapa nanti bingung mau jualnya di kayak Shopee berapa. Nah kalau sama, nah kita tahu produknya, udah berarti tahu harganya seperti itu. Ya teman-teman nggak apa-apa ya kita sebut-sebutin produk-produk itu. Iklan gratis tuh. Soalnya nggak mungkin kan nyebutin si Anu gitu ya. Biarin aja dah, kita masih dekat. Iklan gratis. Iya. Ini Gi. Kalau selama ini tadi kan yang komplain gitu. Tapi ada nggak sih yang merasa kemudian tertipu gitu dengan produk yang Sugi jual kemudian marah-marah gitu? Nah itu kebanyakan orang yang biasa jualan online juga kayaknya, yang bilang ini produknya apalah, pokoknya banyak basa-basi. Nah itu saya amati akunnya itu ternyata juga pernah jualan di marketplace kayak tadi. Nah, kebanyakan gitu. Iya, Jangan-jangan produk yang sama mau gitu dia jual. menjatuhkan, iya. Dia jelek-jelekin gitu. Kadang seperti itu. Ada juga ternyata ya yang kayak gitu. Kan kita sudah menjual sesuai deskripsi kan. Nah, otomatis barang yang kita jual itu sama dengan apa yang kita sampaikan. Nah, kalau misalkan masih komplain apa ini kurang apa ini, itu kemungkinan besar itu orang yang pengen menjatuhkan. Iya. Karena itu ada juga ya ternyata. Iya. Ada yang hanya ingin menjatuhkan gitu. Bisa jadi persaingan berarti kalau kayak gitu. Dia juga jualan kan. Oke. Terus terakhir, mimpi yang belum tercapai apa aja planning Sugih ini ke depan ini di masa pandemi ini? Terkait jualannya, terus kemudian bagaimana agar kemudian skill up gitu meningkat. Strategi termasuk kita perencanaan yang kita sudah ada ini targetnya kita punya toko offline sambil lalu online seperti itu. Targetnya di situ. Mau fokus di pancingan dulu offline. Nah, kalau di online-nya kita udah banyak mulai dari produk kesehatan, hiburan kayak pancingan kayak tadi dan di produk kecantikan.
Nah, kan kalau cewek itu sukanya di produk kecantikan. Biasanya cepat lebih laris daripada pancing seperti itu. Oh itu perencanaannya. Iya. Oh, kalau itu rencananya Sugi sendiri apa menggandeng teman untuk bermitra? Kalau saat ini pengennya mengembangkan mulai dari sekarang itu sendiri. Sendiri. Mau ngembangun dulu. Nah, kalau sudah mulai artinya kewalahan, saya baru pengen ngajak partner entah kerabat seperti itu. Jadi itu berarti dari yang dulu Sugih dari memulai ini gitu. Sekarang berarti belum ada offline-nya berarti ya. Iya. Oke. Tapi udah bisa hidup berarti. Iya, jadi teman-teman kadang orang memikirkan sekarang itu ada punya offline-nya tapi nggak bisa jual secara online. Itu juga malah bermasalah. Ada yang ingin berusaha, ini Sugi ini berarti yang menjadi pelajaran bagi kita, dia itu tanpa taruhlah modal awal itu 100.000 kan. Ternyata survive sampai sekarang. Sudah paling enggak jangan kemudian cerita yang story yang terlalu besar lah. Karena banyak orang yang bagi saya gitu yang berarti gitu, yang sudah melakukan perubahan. Tidak harus perubahannya itu dari 1 sampai menjadi 1000, menjadi 100, tapi dengan 1 menjadi 10, menjadi 30 itu bagi saya ada suatu yang menarik, termasuk apa yang terjadi pada Sugih. Jadi dari dulu Sugih ini dari sendiri ikut saya tahun 2 tahun, sering dimarahin juga dulu Gi. Akhirnya mandiri, sekarang sudah kuliah, udah keren, punya motor, bisa membantu orang tua juga kan. Step-stepnya udah luar biasa, udah mandiri, sudah, dan mimpinya semoga mimpinya tercapai Sugi. Jadi mimpinya punya offline store yang besar, melibatkan banyak orang juga bisa terjadi. Jadi itu ya teman-teman semua. Ini salah satu dimensi dari mahasiswa gitu. Jadi bagaimana mahasiswa di samping memanfaatkan masa-masa kosong di masa pandemi dengan cara mengurangin beban, mengurangin ketergantungan kepada orang tua dengan cara jualan online. Dan contoh terbaiknya adalah apa yang saya hadirkan pada hari ini dari Sugih yang luar biasa. Jadi mungkin itu saja teman-teman semua podcast saya kali ini. Kesimpulan panjangnya teman-teman bisa ambil sendiri. Dan dari saya, jangan lupa saya mengingatkan kembali lagi, subscribe YouTube saya. Saya akan coba menghadirkan dari berbagai kalangan yang menginspirasi, mau banyak mau sedikit, karena setiap orang itu punya story, punya kisah yang menarik, tergantung kita mengangkat angle-nya di mana. Dan kali ini angle yang saya angkat adalah dari Sugih. Dari yang dulu, kenapa kemudian saya angkat betul Sugih dari dulu yang masih lumayan culun, sekarang udah ganteng, sudah pede gitu kan. Karena sudah bisa mandiri. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Gi.